dengan alat yang disebut canting. Yang coklat ini adalah lilin ya. Lalu diberi warna, silakan masuk aja. Motif burung hong. Kalau warnanya sudah sesuai, kalau dilakukan proses melorot atau penghilangan lilin malam panas dengan cara kain batik direbus di atas kompor sampai lilinnya meleleh dan benar-benar hilang. Jadi dapat dilihat yang tadi diberi lilin malam itu yang tidak terkena warna saat dilorot. Jadi teknik inilah yang diukur UNESCO. Batik merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Batik adalah kain berhias motif yang dibuat dengan cara menorehkan lilin malam panas pada selembar kain putih agar menghalangi bagian pola tertentu saat proses pewarnaan. Ini adalah motif teruntung, motif khas Surakarta yang terinspirasi dari bentuk bunga tanjung. Motif teruntung diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana yang memiliki makna cinta dan kesetiaan. Ini adalah motif kaum. Motif khas Yogyakarta ini terinspirasi dari buah pohon aren, yaitu kolang kaling. Motif kaum bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif megamendung, motif khas Cirebon yang terinspirasi dari bentuk awan pembawa hujan yang menjadi simbol kesuburan dan Di sini ada kain maah dan kain sarita, kedua sama-sama dari Toraja. Jadi kalau batik tadi area putihnya ditutup menggunakan lilin malam panas, untuk kain maah dan kain sarita area putih sama juga ditutup, tapi dia menggunakan lilin merah. Dan barat, area putihnya sama juga ditutup, tapi menggunakan bubur beras ketan dan dia tidak menggunakan canting, dia menggunakan bambu yang ujungnya seperti kuas. Jadi ketiga kain ini hanya prosesnya saja yang menyerupai batik, tapi tidak dapat disebut batik. Kita bisa lanjut ke sebelah sini. Kita masuk ke daerah-daerah penghasil batik. Jadi awal mulanya batik dulu muncul dari keratonan. Dulu hanya boleh digunakan oleh raja-raja Jawa saja karena memiliki motif-motif larangan yang tidak boleh digunakan oleh sembarang orang. Motif keraton itu muncul dari keraton Jogja, dari juga Surakarta atau Solo. Walaupun dua sama-sama dari keraton, mereka tetap memiliki ciri khas masing-masing. Kalau dari Jogja biasanya latarnya lebih putih dan motifnya lebih besar-besar. Sedangkan dari Solo atau Surakarta, biasanya latarnya lebih coklat atau sogan dan motif
motifnya lebih detail atau halus. Nah, tapi masyarakat sekitar juga mau nih menggunakan batik, maka dibuatkanlah batik pesisiran yang boleh digunakan oleh siapapun tanpa adanya motif larangan tadi. Kalau batik pesisiran biasanya diwarnai lebih beragam dan motif-motifnya tidak lagi sakral, jadi hanya flora dan fauna saja. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini ada batik dari Madura. Jadi untuk batik dari Madura ini ada hal yang membedakan dari batik lainnya. Dia adalah proses pewarnanya. Kalau batik biasa kan hanya dicelup saja. Kalau batik dari Madura ini dia dimasukkan ke dalam gentong, diendapkan bisa 7 hari sampai 1 tahun. Makanya seringkali batik dari Madura ini disebut dengan batik gentongan. Tapi ini hanya ada di Kabupaten Tanjung Bumi aja. Baik, kita lanjut ke sebelah sini. Dari Arab. Dapat dilihat dari huruf hijaiyah di dalamnya. Awalnya dibuat untuk tidak dapat dibaca, jadi hanya menyerupai saja. Tapi seiring berjalannya waktu dibuat untuk dapat dibaca, tapi penggunaannya yang dibatasi hanya untuk area atas saja. Namanya batik pesurek, yang artinya bersurat. Warnanya ditemukan di daerah Bengkulu. Ini daerah lain penghasil batik. Kalau sering lihat motif-motifnya. Hasil otomatis Jawa Barat. Di sebelah kanan ada pengaruh batik dari luar. Lainnya ini ada pengaruh dari Cina. Pengaruh dari Cina itu dia memiliki ciri khas warna merah getik titik atau merah darah ayam karena warnanya sangat kental menyerupai darah ayam. Dan biasanya dia ada hewan mitologi di dalamnya. Jadi dia hewan aja, tidak nyata ya hewannya. Ini salah satunya ada kilin di sini. Dan dia juga ada pengaruh dari pesisiran. Kita dapat lihat ada bunga-bunga di baliknya. Untuk pengaruh dari Cina ini ditemukan di daerah Lasem. Kita tahu dapat dilihat pengaruh dari Jepang ini dibuat selama 3,5 tahun saja. Setelah itu tidak diproduksi lagi dan dibuat oleh Jepang tidak untuk diperjualbelikan, dia dibuat untuk diberikan kepada kerabat-kerabatnya yang membantu saat itu aja. Namanya batik Jawa Hokai, tapi sekarang udah upgrade karena waktu itu tidak produksi lagi, dibuat oleh orang kita menjadi batik Jawa Baru. Tapi tetap motifnya agak berbeda. Kita lanjut lagi. Awal mulanya orang Indo-Eropa tertarik ke batik, makanya mereka membuat motif-motif batik tapi dengan motif-motif di Eropa sana. Ini ada contohnya bunga tulip dan juga bunga lili, dan batik dari Belanda ini memang identik dengan buketan bunga. Dan juga cerita dongeng. Jadi kalau dilihat sekeliling selendang ini menceritakan mengenai dongeng putri-putri salju, dan warnanya dibuat sangat cantik karena tujuan awalnya tidak hanya untuk diperjualbelikan, tapi memang juga untuk keindahan. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Ini peta penghasil batik aja, jadi batik sudah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah biasanya memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Kita bisa lanjut ke sebelah sini. Baik, kita lanjut ke teknik pembuatan batik. Untuk tekniknya hanya ada 2, batik tulis dan batik cap aja. Yang sudah kita lihat sebelumnya, ini ada lilin malam panas dan juga namanya kain mori. Untuk pertama, batik tulisnya digambar dulu pakai pensil. Setelah itu dikembangkan menggunakan lilin malam panas. Ini lilin malam panasnya. Ada di kafe buku cantik, di tembok atau ditutup area yang tidak ingin diberi warna. Yang sudah kita lihat di video juga sebelumnya, diberi warna, dihilangkan lilinnya, menghasilkan warna pertama, ditutup lagi menggunakan lilin malam panas, area yang tidak ingin diberi warna kedua, lalu diberi warna kedua, menghasilkan 2 warna. Jadi sama seperti tadi, 1 warna 1 tahapan. Lebah, parafin, minyak kelapa, dan beberapa mikrowaves dan beberapa mata kunci, menghasilkan lilin malam kolong dan juga tembokan. Jadi lilin malam kolong biasanya itu dia untuk penggarisan awal. Kalau tembokan dia untuk menembok. Jadi dia teknik yang kedua ini batik cat. Dia muncul di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi karena dulu batik tulis dibuatnya cukup lama dan juga banyak peminatnya, batik tulis satu kain aja bisa 2-3 bulan. Nah, diakalin dengan membuat batik cat.
dibuat dari tembaga. Tempat untuk lilin malamnya juga berbeda, dia lebih besar. Seperti tempat martabak, di tengahnya dia ada kain yang kena lilinnya dan tidak blended. Kelemahannya dia motifnya saja yang berulang. Penggunanya sama seperti stempel, kalau tahu diambil capnya, ditaruh ke atas lilin, lalu ditaruh ke atas kain. Kalau batik cap aja, dia pembuatannya bisa hanya satu ini. Lanjut ke teknik penggunaan batik secara tradisional. Untuk saat ini kan kita sudah tahu ya gimana sih penggunaan batik saat ini. Di papan informasi ini info aja gimana sih batik dulu digunakan. Ini ada kain panjang. Jadi dulu sebelum adanya baju dan celana, kain panjang ini digunakan sebagai penutup bagian atas dan bawah. Pergaulan zaman dulu, dan salah satunya contohnya. Lalu ada sarung. Sekarang kan hanya populer digunakan oleh bapak-bapak ya, biasanya untuk sholat Jumat. Tapi dulu juga populer digunakan oleh perempuan sebagai pengganti celana atau rok. Lalu ada dodot. Ada yang tahu dodot? Oke. Dodot ini ukurannya sangat besar, bisa 2 sampai 3 kali lipat dari ukuran batik pada umumnya. Dulu hanya boleh digunakan oleh raja aja, hanya untuk acara tertentu. Tapi sekarang boleh digunakan oleh masyarakat sekitar hanya untuk pesta pernikahan. Tapi jenis dodotnya pun berbeda dan ukurannya juga cukup sulit. Lalu ada kembali. Kembali ini digunakan sebagai penutup bagian atas bagi wanita saja. Lalu ada ikat. Ada yang tahu nama lainnya? Udang. Di Jawa Timur disebut udang. Iya. Di Jawa Tengah disebut belangkot. Jadi sebenarnya dia hanya tali panjang yang dililitkan di kepala. Tapi sekarang bisa dibeli dalam bentuk jadi. Jadi dulu sebelum adanya topi, ikat ini digunakan sebagai penutup kepala. Selendang atau kain gendongan saat ini juga masih populer digunakan untuk menggendong jamu ataupun jadi kita bisa lebih bersama. Jadi kita masuk ke perkembangan batik di Indonesia. Jadi ini keduanya sama-sama kain dari Tuban. Yang membedakan sebelah kanan dia menggunakan alat tradisional, yang sebelah kiri menggunakan kain modern. Jadi sebelah kanan menghasilkan kain gedok, di sebelah kiri bisa menghasilkan batik pada umumnya. Wajah perkembangannya parang yang sering digunakan. Jadi sebenarnya motif parang yang dikombinasikan dulu oleh Bapak Ibu Soekarno dan Bapak Butikso. Jadi maknanya tidak lagi sakral, karena seperti yang kita tahu sebelumnya ada motif-motif larangan yang tidak boleh digunakan sembarang orang. Sebelumnya ini adalah motif larangan yang dikombinasikan dengan batik pesisiran, jadi maknanya tidak lagi sakral dan boleh digunakan oleh siapa. Kerajaan tujuan secara Surakarta atau Solo. Jadi yang tadi dibilang tren sangat besar, ini kurang lebih 6 meter, dan juga penggunaan cukup sulit karena dia harus menghasilkan bohong semar di belakang. Nomor